Apa perbedaan najis dan hadas? Apakah jika terkena najis, maka wudhu menjadi batal? Apakah setiap yang kotor itu najis? Jika masih belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dan belum memahami dengan baik perbedaan antara hadas dan najis, maka silahkan simak bahasan kami berikut ini. Pembahasan pertama kami awali dengan membahas apa itu najis. Najis dalam istilah syariat adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh syariat. Najis adalah segala sesuatu yang dianggap kotor oleh orang-orang yang memiliki fitrah yang bersih. Mereka akan berusaha menjauhinya dan membersihkan pakaiannya jika terkena najis. Semisal kotoran manusia dan air seni. Seperti yang tertulis dalam kitab Ar-Rawdatun Nadiyah. Najis juga merupakan setiap hal yang dianggap kotor, yang diperintahkan oleh syariat untuk menjauhinya. Demikian yang tertulis dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Dari pernyataan dianggap kotor oleh syariat dalam definisi-definisi najis yang kami sebutkan tadi, menunjukkan bahwa tidak semua yang kotor menurut manusia itu adalah najis dalam istilah syariat. Dan juga menunjukkan bahwa yang menentukan najis atau tidaknya sesuatu itu harus dilandasi dalil. Jika tidak ada dalil yang menunjukkan najisnya sesuatu tersebut, maka ia dianggap suci. Sehingga najis tidak bisa ditentukan hanya dengan akal atau perasaan seseorang bahwa sesuatu itu najis, melainkan harus berdasarkan dalil. Yang dituntut dari kita terhadap najis tersebut adalah menjauhinya dan membersihkan diri darinya. Baik, agar lebih menyempurnakan pemahaman, perlu diketahui bahwa najis dibagi menjadi 3, yakni yang pertama, najasah mukhalathah atau najis berat, yaitu najis dari anjing dan babi. Kemudian yang kedua, najasah mukhafafah atau najis ringan. Misalnya seperti air kencing anak laki-laki yang belum memakan makanan dan muntahannya. Madi juga termasuk jenis najis ini. Kemudian yang ketiga, najasah mutawasitoh atau najis pertengahan, yaitu yang bukan termasuk kedua jenis najis tadi. Misalnya air kencing secara umum, kotoran manusia atau feses, bangkai, dan lain-lain. Demikian yang tertulis dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Daw'il Kitabi was Sunnah. Juga dalam kitab Irsyadu Ulal Basair wa Al-Bablina lil Fiqhi. Nah, sekarang kita beralih ke pembahasan tentang hadas. Secara istilah, hadas adalah keadaan yang mewajibkan seseorang untuk berwudu atau mandi jika ia hendak sholat. Hadas terbagi menjadi 2 macam. Pertama, hadas azhar atau hadas kecil, yaitu segala yang mewajibkan untuk berwudu seperti buang air kecil, buang air besar, dan juga kentut. Kedua, hadas akbar atau hadas besar, yaitu segala yang mewajibkan mandi junub, seperti keluarnya mani dengan syahwat, bertemunya 2 kemaluan walau tidak keluar mani, ketika berhentinya darah haid dan nifas, ketika orang kafir masuk Islam, dan karena kematian. Dari sini bisa kita ketahui bahwa istilah hadas adalah suatu keadaan, bukan suatu benda atau zat. Berbeda dengan najis yang merupakan benda atau zat. Jadi, jika seseorang sudah dalam keadaan suci setelah berwudu, maka ia tetap dalam keadaan suci hingga melakukan suatu hal yang berdasarkan dalil ia adalah pembatal wudu. Seperti yang kita tahu, ada beberapa hal yang menyebabkan wudu kita batal. Seperti tidur, makan daging unta, menyentuh farji atau kemaluan dengan syahwat, hilangnya akal atau kesadaran, keluar sesuatu dari kubul dan dubur, baik berupa air kencing, feses, kentut, mani, madi, dan darah istihadah. Ingat ya, pembatal wudu berbeda dengan najis. Jika seseorang terkena najis, maka wudunya tidak menjadi batal, tetapi ia wajib membersihkan najis tersebut. Berbeda dengan hadas, karena di antara yang termasuk hadas adalah semua pembatal wudu. Misalnya setelah selesai berwudu, seseorang tidak sengaja terkena cipratan darah dari kulitnya. Maka dalam kasus ini tidak perlu mengulang wudunya. Ia hanya cukup membersihkan darah yang menempel pada kulitnya tadi. Untuk melengkapi bahasan kali ini, perlu kita bahas juga tentang kotoran. Kotoran adalah semua yang dianggap kotor atau tidak bersih oleh manusia. Kotoran ini lawan dari kata bersih. Yang perlu digarisbawahi bahwa tidak semua yang dianggap kotor oleh manusia adalah najis, hadas, dan membatalkan wudu. Najis, hadas, dan pembatal wudu ditentukan berdasarkan dalil-dalil. Adapun kotoran secara umum, statusnya kembali kepada hukum asal. Segala sesuatu adalah suci dalam pandangan syariat. Dari sini kita bisa membagi kotoran menjadi 2 macam. Yang pertama, kotoran yang bukan najis.
Semisal tanah, debu, noda makanan, noda cat, dan semisalnya. Status zat-zat tersebut asalnya suci dalam pandangan syariat, kecuali sudah tercampur dan didominasi oleh zat lain yang termasuk najis. Demikian juga jika kita terkena benda-benda tersebut yang bukan pembatal wudhu, karena tidak terdapat dalil bahwa zat-zat tadi dapat membatalkan wudhu. Maka tidak benar sikap sebagian orang yang merasa wudhunya batal karena ia menginjak tanah. Kemudian yang kedua, kotoran yang merupakan najis, yaitu kotoran yang ditetapkan syariat sebagai najis, seperti kotoran manusia atau feses, air seni, madi, bangkai, air liur anjing, babi, dan sebagainya. Meski demikian, kotoran yang statusnya suci dan bukan najis dalam syariat bukan malah menjadikan seorang muslim bermudah-mudahan terhadapnya. Di antara adab yang baik bagi seorang muslim adalah senantiasa menjaga kebersihan dan berpenampilan yang bagus. Bukan adab yang baik jika seorang muslim berpenampilan kumal, kotor, pakaiannya penuh noda, rumahnya pun kotor, sampah berceceran. Walaupun tidak terdapat najis, namun ini bukan adab yang baik. Hal ini juga berlaku pada bekas mani yang menempel pada pakaian. Sekalipun mani itu dianggap suci oleh kebanyakan ulama, bukan lantas bekasnya dibiarkan begitu saja menempel pada pakaian lalu dipakai sholat. Bekas mani tersebut tetap harus dibersihkan atau dicuci hingga bersih. Ini juga bantahan kami terhadap komentar warganet pada postingan kami tentang status hukum kesucian air mani beberapa waktu lalu. Nah, setelah mengetahui perbedaan antara najis dan hadas, kita berikan 2 contoh kasus untuk menguji pemahaman pemirsa Rumaisa.com kali ini. Kasus pertama. Bagaimana jika seseorang sholat dalam keadaan baru mengetahui setelah sholat bahwa pada pakaiannya ada najisnya? Dan apakah sholatnya perlu diulangi? Kasus kedua. Jika seseorang sholat dalam keadaan lupa mandi junub atau lupa wudhu, misalnya di subuh hari ketika bangun tidur, ia langsung sholat subuh, tetapi belum mandi wajib. Ia baru mengingatnya ketika sholat maghrib di sore harinya. Apakah sholat subuh, zuhur, dan asarnya perlu diulangi? Yuk, bagi yang sudah paham, bisa langsung tuliskan jawabannya pada kolom komentar. Bagi yang belum paham, silahkan tunggu bahasan kami berikutnya yang akan menjawab 2 kasus tadi, ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Jangan lupa kunjungi Rumaisa.com. Update setiap hari, insya Allah.